Waktu kita masuk lembah kekelaman, di titik itulah hanya Tuhan yang bisa dihubungi. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehati. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Saya berharap dan saya akan doakan buat kita semua mengalami damai sejahtera Tuhan dan sukacita yang berlimpah dari Bapa di surga. Hari ini saya mau membawakan sebuah tema berjudul Lembah Kekelaman. Bapak Ibu, dalam beberapa waktu belakangan ini Bapak Gembala kita bercerita tentang Mazmur 23. Dan ada sebuah ayat yang menarik buat saya, yaitu Mazmur 23 ayat 4. Dikatakan begini, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Atau kalau saya baca terjemahan Mazmur 23 dengan Alkitab yang terbuka, dikatakan begini, "Walaupun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, aku takkan takut bahaya, karena Engkau bersamaku, gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku." Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bahwa lembah kekelaman yang dilewati oleh Daud, itu sebetulnya lagi bercerita tentang sebuah tempat di padang gurun di Yehuda, yang merupakan sebuah sebuah lembah yang gelap, karena matahari tidak bisa bersinar dengan baik ke sana. Lalu tempat lembah tersebut juga merupakan lembah yang berliku-liku. Sehingga setiap orang yang melewati tempat tersebut tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Dan di dalam lembah tersebut, lembah kekelaman tersebut, ada banyak binatang buas dan ada banyak penjahat yang menunggu, siap untuk menyergap, siap untuk merampok, siap untuk membunuh. Ayat ini, waktu Daud menuliskan ayat ini, Daud menempatkan diri sebagai seekor domba. Domba yang harus terpaksa berjalan melewati lembah kekelaman. Tapi domba itu bisa berjalan dengan tenang. Domba itu bisa berjalan dengan yakin tidak terjadi apa-apa. Walaupun di depannya gelap. Walaupun di depannya dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan punya resiko yang begitu besar terhadap serangan binatang buas dan penjahat. Kenapa domba itu begitu tenang? Karena dia tahu di depannya ada sang gembala yang dengan gada dan tongkatnya berjalan bersamanya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk berbicara tentang lembah kekelaman. Saat itu Daud memang ada sebuah tempat yang namanya lembah kekelaman. Tapi dalam hidup kita saat-saat ini, kita juga terpaksa harus lewat yang namanya lembah kekelaman. Saya agak sulit untuk menggambarkan tentang lembah kekelaman, membayangkan tentang lembah kekelaman. Sampai kemudian saya menonton sebuah video kesaksian dari anak Tuhan yang menderita sakit COVID-19 dan kemudian masuk rumah sakit dan diisolasi. Anak Tuhan ini bercerita waktu dia menghadapi penyakitnya dalam masuk ke dalam sebuah ruang isolasi. Dia katakan dia merasakan sakit yang begitu besar. Sakit dalam tulang-tulangnya, demam, batuk yang parah, sesak napas, mual. Dan yang jadi problem adalah dia sendirian di dalam ruang isolasi. Tidak boleh ada keluarga yang menjenguk, tidak boleh ada teman yang menjenguk, tidak boleh ada siapapun yang menjenguk. Bahkan tenaga medis pun hanya bisa sekali-sekali datang menghampirinya. Dalam kondisi itu, dia merasa kesepian. Seorang diri menghadapi masalah yang dihadapi, penyakit yang dihadapi. Bahkan kemudian dia bercerita bahwa sebentar-sebentar terdengar erangan dari pasien COVID lain. Batuknya yang begitu parah, terangan kesakitan, jeritan minta tolong, muntahan dari pasien lain. Bahkan kemudian dia berkata gini, setiap hari di luar ruangan dia mendengar teriakan dari perawat, dari petugas medis, ada yang meninggal, ada yang meninggal. Bapak Ibu, waktu saya dengarkan kesaksiannya, saya mengerti yang namanya lembah kekelaman. Waktu masalah itu begitu
besar menimpa kita dan tidak ada satupun yang bisa menolong. Tidak ada orang yang bisa mendoakan. Tidak ada orang yang bisa menghibur. Tidak ada orang yang bisa menemani. Ketakutan, kesakitan, kesepian, itulah lembah kekelaman buat anak Tuhan tersebut. Tidak ada yang bisa diharapkan untuk menolong. Dan di titik ini saya sadar. Waktu saya selesai menonton kesaksian tersebut, saya bicara sama istri saya bicara sama anak saya berkata begini, waktu kita masuk lembah kekelaman, di titik itulah hanya Tuhan yang bisa dihubungi. Hanya janji Tuhan yang kita bisa harapkan. Hubungan kita dengan Tuhan adalah satu-satunya pengharapan. Anak Tuhan ini kemudian berkata gini, karena dia selalu membaca firman Tuhan, dia selalu mendengarkan pujian-pujian, itulah yang menguatkan dia sampai akhirnya dia sembuh dan bisa keluar. Bapak Ibu, setiap kita harus masuk lembah kekelaman. Karena itu adalah ujian. Dan hari-hari ini banyak dari kita masuk dalam lembah kekelaman. Di titik waktu kita masuk lembah kekelaman, itulah titik ujian buat kita. Waktu demi waktu yang kita sudah lewati membaca firman Tuhan, banyaknya kita mendengar khotbah tentang firman Tuhan, doa-doa yang kita panjatkan sekian lama, pada saat lembah kekelaman itulah kita diuji iman kita. Apakah sungguh benih firman Tuhan yang kita baca, benih firman Tuhan yang kita dengarkan, doa yang kita panjatkan, itu benar-benarkah itu masuk ke dalam hati kita? Sudah menjadi rema dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, seperti benih, seperti perumpamaan benih yang ditabur di tanah yang pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang dipenuhi semak belukar atau tanah yang subur. Pada saat lembah kekelaman, benih firman Tuhan tersebut teruji. Apakah hati kita seperti tanah yang subur, sehingga benih itu masuk dan kemudian tumbuh dengan subur? Ataukah benih tersebut masuk ke dalam tanah penuh semak belukar? Setiap tokoh Alkitab harus melewati lembah kekelaman. Abraham melewati lembah kekelaman saat dia harus menunggu tanpa kepastian lahirnya anak yang dijanjikan Tuhan. Daud harus melewati lembah kekelaman dalam kehidupannya ketika dia dikejar-kejar Saul. Bahkan orang yang menolong dia waktu dikejar Saul dibunuh oleh Saul. Ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom anaknya untuk dibunuh, itu lembah kekelaman buat Daud. Bahkan Yesus pun mengalami lembah kekelaman di Taman Getsemani. Setiap kita harus mengalami lembah kekelaman. Dan saat ini, mungkin lembah kekelaman itu bukan berupa sakit penyakit, tapi mungkin berupa krisis ekonomi. Karena kita mungkin di PHK, mungkin kita dirumahkan, mungkin gaji kita dipotong, sementara biaya-biaya begitu besar harus kita hadapi. Bapak Ibu, satu-satunya jalan, sama seperti Daud, dia bisa melewati lembah kekelaman hanya karena dia melihat ada sang gembala agung di depannya, berjalan bersama dia dengan gada dan tongkatnya. Demikian juga dengan kita. Yuk, hari ini bangun kembali iman kita. Baca firman Tuhan lebih lagi. Kita berdoa, minta Tuhan sang gembala agung berjalan bersama kita. Dan biarlah mata iman kita bisa melihat bahwa sang gembala agung ada bersama kita, berjalan bersama kita sampai kita melewati lembah kekelaman ini. Yuk, saya ajak kita sama-sama kita berdoa. Bapak, hari ini kami percaya Engkau adalah gembala agung. Engkau adalah gembala yang sangat memperhatikan domba-dombamu. Hari ini kami mau berkata, Bapak, kami mau mengakui setiap ketakutan kami, setiap kekhawatiran kami, setiap kesepian kami. Dan mampukan kami ya Bapak untuk bisa melihat dengan mata iman kami bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau Bapa yang dengan gada dan tongkat akan senantiasa berjalan depan kami, menuntun kami sampai kami melewati lembah kekelaman ini.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.